bahkan belum nyampe titik ambruk karena kayak otak gue belum memproses, masih ini kan, masih baru nyampe, lagi beres, masih capek, entar kayaknya tuh bener-bener sendiri ya, itu kayak baru nyampe ke kepala gue tuh baru ntar ambruk ke belakangan. Gue emang suka dori gitu soalnya, suka telat, tapi mentally jauh lebih ambruk. Tapi kalau misalnya mental lagi down gini, ceritanya kemana kan? Kucing anjing gue mereka terapi loh, buat gue mereka tuh terapi. Kayak tadi pagi gue mau kesakitan gak ini tapi gue tahu mereka kan jam 6 makan ini, jam 7 kucing minum obat, jam bikin gue itu terapi. Tapi gue senang sih Era boleh pulang hari ini. Enggak, gue di rumah dengan suara-suara yang gue familiar dengan itu juga kan Kamel yang tadi Kamel sempat bilang katanya drop pas tahu nggak bakal bisa punya anak atau bayi tabung gitu. Itu juga nggak sih yang buat ngebangun mental Kamel sendiri lagi? Itu yang bikin gue drop, dan lagi gue selama nggak ada yang pamerin anak gitu ya, pamerin aspek begitu ini, kayaknya gue cukup aman sih. Gini, gue tahu gue I'll be okay kok. Itu kan kayaknya gue banget ya, I'll be okay. Cuma pasti kali ini prosesnya lebih lama sih. Karena kalau fisik itu kan nyembuhinnya gampang ya, obat gitu. Mentally you'll take time. Gue masih akan under obat sih selama beberapa waktu ke depan, sampai 2-3 minggu ke depan. Dari situ kita akan USG lagi, periksa lagi jahitannya segala macam. Karena tadi sempat lihat yang kiri agak bengkak dikit gitu. Yuk kita lihat aja. Dari situ ya, yang pasti gue emang nggak boleh skip dokter sih. Which selama ini gue juga nggak pernah skip kalau nggak COVID ya gitu. Dari situ kita dengar lagi ajaran. Gue berharap sih ini nggak pindah kemana-mana ya, apa bagian tubuh yang lain. Cukup lah 20 sekian tahun di dreadel gitu. Gimana? Kalau gue baca sih yang namanya tumor apa bisa di bagian badan manapun. Kalau gue selama ini kan rentan di situ. Semoga selesai masalah ini. Gue selama ini nggak pernah tumbuh di tempat lain, selalu di situ. Nah makanya rumahnya kita buang aja sekalian gitu kasar. Mudah-mudahan nggak pindah ke tempat lain. Pengennya emang nggak. Tapi ya kalau kita baca secara riset, secara medis itu mah bisa di mana aja sebetulnya. I know it's heavy. Gue tahu itu berat buat bapak ibu gue terutama ya. Mereka kan sangat yang anak cucu ini itu gitu. Cuman kayaknya bapak ibu gue pada operasi ke 10 tahun lalu, operasi kedua, ketiga mereka kayaknya udah gitu. Sekarang lebih mentingin ya udah yang penting lo nya sehat. Mereka udahlah, terus adik-adik gue juga cukup produktif kan gitu. Saya suka kecil, so mudah-mudahan bisa dijadiin. Tapi gue sendiri capek. Jarang tuh denger gue ngomong gitu. Gue capek. Tapi enak. Kalau seorang Melani sempat putus asa juga. Putus asa enggak, maksudnya kalau putus asa itu kan kayaknya mau bunuh diri banget tuh. Enggak sih. Capek ya. Kayak nyerah ya. Apalagi sini ya. Udah menjadi orang yang sempat menjadi orang yang pesimis sekali. Ini apalagi sih. Apa sih awalnya yang membuat akhirnya kamu jadi gue itu punya bakat dari ya mungkin dari kecil atau dari apa, pembekuan darah gue tinggi banget, dan ada beberapa saluran di perut gue itu memang tidak berfungsi dengan baik, sehingga kalau ada kayak kotoran, darah kotor atau apapun itu harusnya ditangkap jauh sebuntu gitu, itu nggak berfungsi, dan itu semua membeku, jadilah gumpalan, jadilah tumor, jadilah ini. Gue senderan kelamaan aja gampang biru gitu, gue bisa ke dokter kayak dokter KDRT gitu, enggak juga, itu karena gue senderan kelamaan, pembekuan darah gue tinggi banget. Itu pertama. Kedua, level HPV 16-18 saya itu juga nggak pernah bagus gitu, jadi pasti di lampu merah gitu ya. Itu udah bawaan dari sana kali ya, karena menurut gue pola hidup gue cukup sehat sih, gue olahraga selain gue hormat pada orang tua gitu, cuman lainnya gue sehat banget sih, gue vegan, gue nggak prosesing, gue nggak apa, ya emang udah bawaan dari sana. Makanya sebenarnya yang pengen gue omongin setiap hari kan cewek-cewek
Gak usah takut kalau lo punya biung kisah atau 80% perempuan tuh punya. Sama lo dah dewasa ya. Tapi rajin cek dong. Rajin cek. Jangan kayak gue tiba-tiba sehari bisa kayak timun suri di belah dua gitu. Kemarin dalam berapa hari fotonya jadi rahim orang pada umumnya beratnya cuma berapa ratus gram, gue tuh kemarin bawa sekitar 1,3 kilo. Dan itu kemarin tuh fotonya aja dibandingin sama penggaris 15 cm, ya lo bayangin aja sepanjang-panjang matanya yang harusnya cuma segede ini doang gitu, kayak salak, setengahnya salak. Dokter juga kaget sih. Itu berkembang dalam waktu berapa lama? Gue dari yang tiba-tiba kesakitan tengah malam itu sampai operasi kemarin 2 bulan doang. Cepet, itu kalau nunggu cepet banget. Gue kelihatan, perut gue jadi miring. Udah terakhir Kamel nih, mungkin ada pesan nggak sih buat masyarakat teman-teman juga untuk dari pelajaran yang bisa diambil dari Kamel? Pertama aku nggak mati, itu Linda. Terus ada alasan yang bikin gue pengen ngomong adalah gila di luar tuh ceritanya seru banget gitu. Lari kagak, dia mati kagak. Masih lama lo liat gue. Ya, ngecek periksa diri itu adalah kewajiban sih. Dan gak usah takut, orang kita kebanyakan tidak memeriksakan penyakit karena mereka akan bilang, gue takut ketahuan penyakit gue. Justru bagus kan kalau semua ketahuan di awal. Gue on track banget semuanya sampai gue 2 tahun gak meriksa karena COVID. Terjadilah ini. Jadi you know what, periksa deh. Even BPJS bukan for itu.